Wonderkid Belanda ini siap jadi striker timnas. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong dijamin dalam kondisi bahagia saat ini, sebab ada penyerang jangkung asal Belanda yang mengirim kode siap gabung timnas Indonesia. Lantas siapa penyerang yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang anyar FC Volendam U21 Mauro Zylstra. Akun Instagram @footballtelenesia mengunggah informasi Mauro Zylstra baru saja hengkang dari NEC Nijmegen U21 ke FC Volendam U21. Penyerang 19 tahun Mauro Zylstra baru saja bergabung dengan FC Volendam, tulis akun @footballtelenesia. Pemain muda ini musim lalu bergabung dengan Akademi NEC Nijmegen dari AFC Amsterdam. Musim lalu ia mencetak 10 gol dari 21 penampilan bersama NEC Nijmegen U21. Lanjut akun yang biasa membahas pemain keturunan ini. Postingan akun @footballtelenesia pun ditanggapi Mauro Zylstra dengan menaruh emoji hati dan bendera Indonesia. Hal itu seakan menandakan penyerang bertinggi badan 187 cm ini seakan tertarik membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra yang kini berusia 19 tahun merupakan penyerang yang memiliki prospek besar. Di musim 2023-2024, ia mencetak 10 gol dari 21 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Performa apik itu membuat Mauro Zylstra diboyong FC Volendam U21 pada bursa transfer musim panas 2024. Jika tampil apik bersama FC Volendam U21, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior yang mentas di Liga 2 Belanda 2024-2025. Bagi yang belum tahu, Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah. Ayah Mauro Zylstra memiliki orang tua atau ibu yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. PSSI baru akan bergerak mendekati Mauro Zylstra jika Sinteyong meminta kepada mereka. Sinteyong masuk rumah sakit, kontrak barunya tertunda. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia Sinteyong berakhir kontraknya pada Juni tahun 2024. Sebelumnya, kontrak Sinteyong berakhir pada Desember tahun 2023. Melihat kinerja yang berhasil membawa Timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia 2024, kontraknya diperpanjang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut bahwa pihaknya telah menyodorkan kontrak anyar kepada Sinteyong. Akan tetapi, kontrak tersebut hingga kini belum ditandatangani lantaran Sinteyong tengah sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kami sudah memberikan final kontrak kemarin kepada Coach Sin, hampir 2 minggu lalu tapi tentu hari ini Coach Sin sedang beristirahat. Kemarin, Coach Sin ada melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit, jadi kami harus menunggu recovery Coach Sinteyong, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta, Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Bahkan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan kondisi Sinteyong sekarang ini membuat dirinya bakal datang saat acara undian kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa ditemani Sinteyong. Undian kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 27 juga ketika undian untuk kejuaraan kualifikasi Piala Dunia round 3, Coach Sin tidak mendampingi saya. Jadi saya pergi sendiri karena beliau masih perawatan. Jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa saya kejar kontrak orangnya lagi perawatan, terangnya. Sinteyong mendapatkan perpanjangan kontrak lantaran sukses mencapai target PSSI sebelumnya, yakni lolos 16 besar Piala Asia hingga mampu finish urutan keempat besar Piala Asia U23. Ya kami sudah memberikan kontrak finalnya. Progres positif, pungkasnya. Jadwal siaran langsung Indonesia versus Singapura di Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 akan mengawali perjuangan di Piala AFF U16 2024 dengan melawan Singapura di Stadion Manahan Solo pada Jumat 21 Juni. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia versus Singapura di Piala AFF U16 2024.
Pertandingan Indonesia versus Singapura akan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, laga Indonesia versus Singapura di Piala AFF U16 2024 juga bisa ditonton lewat live streaming di video. Sebelum itu ada pertandingan Laos lawan Filipina. Di atas kertas, Indonesia U16 diprediksi bisa menumpas Singapura. Untuk kategori usia muda, sepak bola Indonesia terbilang jauh lebih unggul dibanding Singapura. Persiapan tim asuhan Nova Arianto ini juga cukup panjang. Sejak seleksi hingga pemusatan latihan, Nova punya waktu 3 bulan. Skuad yang terpilih adalah pilihan Nova sepenuhnya. Dalam skuad Garuda Asia alias Indonesia U16, ini ada 2 pemain keturunan. Mereka itu adalah Matthew Baker yang bermukim di Australia dan Lucas Lee yang tinggal di Amerika Serikat. Sepak terjang pemain Indonesia U16 ini akan dipantau dalam laga melawan Singapura. Bagaimanapun, ini adalah skuad harapan untuk timnas Indonesia berikutnya. Pada saat yang sama, Singapura datang ke Solo dengan kondisi apa adanya. Selain tidak mudah mencari pemain U16, persiapan Singapura juga terbilang singkat. Timnas Indonesia kehilangan 2 pemain penting. Timnas Indonesia dipastikan tak diperkuat 2 pemain andalannya di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dan pelatih Sinteyong pun harus segera mencari penggantinya. 2 pemain tersebut adalah Justin Hubner serta sang kapten Jordi Amat yang sama-sama berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, Jordi Amat dipastikan absen 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia imbas dari hukuman kartu merah yang didapatnya saat menghadapi Irak kemarin. Jordi Amat sendiri sebelumnya sudah absen di laga Timnas Indonesia melawan Filipina, sehingga dirinya masih harus menjalani 1 laga hukuman lagi. Senasib dengan Jordi Amat, bek muda skuad Garuda yakni Justin Hubner juga akan absen 1 pertandingan lantaran akumulasi dari kartu kuning. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Kemudian di laga berikutnya, Justin Hubner kembali mendapat kartu kuning saat diturunkan di laga melawan Timnas Filipina. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner yang berposisi sebagai bek, membuat pelatih Sinteyong harus bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Untuk mengisi barisan pertahanan yang ditinggal Jordi Amat dan juga Justin Hubner, mungkin saja pelatih Sinteyong bisa kembali memanggil si anak hilang yakni Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun tersebut sebelumnya memang merupakan pilihan utama Sinteyong untuk lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, setelah insiden mangkir dari pemanggilan untuk playoff Olimpiade 2024, namanya pun tak lagi dilirik oleh sang pelatih. Dan kini dengan kondisi bek Timnas Indonesia yang keropos, opsi memanggil Elkan Bagot pun layak dicoba oleh Sinteyong.